Assalamualaikum pemirsa Majid TV. Selain wisata alamnya, Garut juga menyimpan pilihan destinasi wisata religi. Destinasi tersebut adalah berupa masjid yang menjadi saksi sejarah perkembangan Islam di Kabupaten Garut. Masjid-masjid ini juga bisa menjadi pilihan destinasi bagi kalian yang sedang atau akan berlibur ke kota yang berjuluk Kota Domba dan Dodol ini. Penasaran kan, masjid mana saja sih yang bisa kalian jadikan tempat wisata religi di Garut? Ikuti terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk terus dukung channel Majid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar pemirsa Majid TV lainnya bisa menikmati konten ini. Yang pertama, Masjid Agung Garut. Berdiri megah di bilangan alun-alun kota Garut, Masjid Agung Garut, Jawa Barat seolah diciptakan untuk menjadi saksi bisu perjalanan masyarakat Garut hingga kini. Konon penamaan Garut berasal dari cerita salah seorang warga sekitar yang tertusuk duri tanaman Ki Garut saat survei mencari lahan untuk pembangunan masjid kebanggaan kota Intan ini. Masjid Agung Garut terletak di Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Garut, sebelah barat alun-alun Garut. Masjid ini menempati lahan yang luasnya 4.482 meter persegi. Masjid ini juga menjadi masjid utama di Kabupaten Garut serta menjadi pusat semua kegiatan keagamaan Islam di Kabupaten Garut. Dahulu di antara masjid dan alun-alun dipisahkan oleh Jalan Alun-alun Barat. Tapi saat ini jalannya dihilangkan sehingga masjid menjadi satu dengan alun-alun. Pembangunan Masjid Agung Garut tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan Kabupaten Garut. Berdasarkan catatan sejarah, pada tanggal 15 September 1813 pertama kali dibangun sarana dan prasarana ibu kota, yaitu pendopo, kantor asisten residen, masjid, penjara, dan alun-alun. Tetapi jika melihat nisan kuburan yang terletak di samping Masjid Agung, masjid ini kiranya dibangun pada tahun 1809 atau bahkan sebelumnya. Hal ini karena pada nisan tersebut tertulis angka tahun 1809. Ada juga sebuah tradisi pada masa itu bahwa yang disebut kuburan pasti dibuat di dekat masjid, layaknya masjid-masjid di Jawa seperti Masjid Agung di Demak dan Banten. Berdasarkan catatan di Sekretariat DKM Masjid Agung, perubahan signifikan atas masjid ini terjadi pada tahun 1979 yang mengubah bentuk atap. Dari berbentuk lancip diganti memakai kubah dan plat beton. Bentuk kubah ini diubah kembali secara menyeluruh pada tanggal 10 November 1954 dan diselesaikan pada tanggal 25 Agustus tahun 1958. Renovasi terakhir inilah yang mengubah pula arah kiblat dengan bantuan ahli geodesi dan ITB menggunakan Global Positioning System atau GPS. Dari sisi usia, sejak pertama kali dibangun di tahun 1809, Masjid Agung Garut ini terbilang cukup tua dibandingkan dengan masjid-masjid agung di wilayah tetangganya. Seperti Masjid Agung Kota Tasikmalaya pada tahun 1888, Masjid Agung Manonjaya juga di Kota Tasikmalaya tahun 1837, Masjid Agung Bandung yang kini menjadi Masjid Raya Bandung yang dibangun tahun 1812, dan Masjid Agung Cianjur pada tahun 1810. Dan wilayah tangganya hanya Masjid Agung Sumedang yang dibangun lebih dulu, yakni tahun 1721. Yang kedua, Masjid Al-Baru. Salah satu bangunan yang menjadi perhatian di Stasiun Garut adalah masjid. Masjid dibangun ketika Stasiun Garut kembali beroperasi di tahun awal 2022. Masjid ini berdiri kokoh dan megah di ujung sebelah kanan stasiun dekat food court. Masjid yang kemudian diberi nama Al-Baru ini mengusung tema bangunan minimalis namun megah. Konsep minimalis yang ditonjolkan pada masjid ini bisa ditemukan dari warnanya. Masjid Al-Baru memiliki warna monokrom yang dominannya putih. Masjid ini terdiri dari 2 lantai yang sudah pasti bisa menampung banyak jamaah yang akan sholat. Selain itu, masjid ini juga sudah ada jalur khusus untuk difabel, jadi bisa digunakan oleh semua orang yang sedang berada di stasiun. Selain itu, ventilasi dari masjid ini juga sangat terbuka lebar yang menyebabkan banyak udara masuk. Jadi ketika kalian berada di masjid ini, kalian akan merasakan kesejukan alami dari asupan udara yang berasal dari ventilasinya. Yang ketiga, Masjid Cipari.
Masjid Asyuro atau yang dikenal dengan Masjid Cipari di Kabupaten Garut menjadi salah satu masjid bersejarah yang hingga kini berdiri gagah. Masjid bergaya perpaduan Eropa dan Jawa ini terletak di Kampung Cipari, Desa Sukarasa, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bangunan berbentuk persegi panjang didirikan di atas tanah seluas 70 kali 30 meter itu dirancang pada tahun 1933 oleh adik dari host Djokro-Minoto, yaitu Abi Kusno Djokro-Sujoso. Pada masa itu, Abi Kusno ikut berkunjung ke Garut bersama Djokro-Minoto, lalu bertemu dengan pengasih pondok pesantren Cipari, yaitu Kiai Haji Yusuf Tauziri. Dari pertemuan tersebut memunculkan ide membangun sebuah masjid di pesantren Cipari. Masjid ini didirikan di atas tanah wakaf dari Kiai Haji Bustomi yang merupakan sesepuh di Cipari. Kemudian untuk biaya pembangunan dibantu masyarakat dengan lebih banyak dibantu oleh Haji Sambas, sesepuh asal Kecamatan Bayongbong, Garut. Masjid ini kemudian selesai pembangunannya pada tahun 1936 yang saat itu diresmikan langsung oleh host Djokro-Minoto. Munculnya para arsitek sudah dimulai sejak zaman Belanda. Para perancang bangunan adalah insinyur-insinyur militer. Kemudian pada abad ke-19 mulai muncul arsitek-arsitek dari kalangan sipil yang berasal dari kantor pekerjaan umum atau Burgerlich Openbaarwerken atau BOW, yang saat itu tenaga lokal banyak dicari untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil pembantu para insinyur BOW. Tenaga lokal tersebut kemudian bisa naik pangkat menjadi pengawas pembangunan. Nah, Abi Kusno Djokro-Joso adalah seorang insinyur bangunan otodidak pertama yang berhasil lulus mendapat izin praktik sebagai arsitek melalui ujian BOW. Selain Masjid Asyuro yang menjadi karyanya, Abi Kusno juga melahirkan karya lain seperti Pasar Cinde di Palembang dan Museum MH Tamrin di Jakarta. Yang keempat, Masjid Al-Barokah 99. Biasanya dalam pembangunan sebuah tempat ibadah memerlukan waktu yang cukup lama, tapi hal ini nggak berlaku untuk masjid di pelosok Garut ini, di mana masjid ini dibangun hanya membutuhkan waktu 59 jam saja. Masjid yang dibangun hanya 59 jam ini bernama Masjid Al-Barokah 99 yang terletak di Kampung Tipar, Desa Sukamaju, Kecamatan Telegom, Kabupaten Garut. Bahkan proses pengerjaan super kilat ini mampu memecahkan rekor muri untuk kategori pembangunan masjid tercepat. Mengusung konsep industrialis modern, tempat ibadah ini dibangun pada Oktober 2022 lalu dengan segudang rintangan dalam proses pengerjaannya. Sebelumnya, kondisi Masjid Al-Barokah 99 sudah tua dan tidak layak ya. Nama awal semula masjid ini adalah Masjid Al-Barokah 3. Pergantian penamaan 3 menjadi 99 merujuk pada jumlah Asmaul Husna. Antusias warga untuk bergotong royong membangun tak surut meski lokasi pembangunan sarana ibadah tersebut berada di pelosok dengan kontur di atas bukit. Nah, proses pengerjaan terus dilanjutkan hingga malam hari. Cuaca hujan pun gak melemahkan semangat para pekerja ya. Di antara tiang pondasi yang sudah berdiri, mereka tetap berusaha menyelesaikan bagian-bagian bangunan. Hingga di hari keempat dengan sisa waktu kurang dari 13 menit, bangunan Masjid Al-Barokah 99 pun dinyatakan selesai. Pras Purworo, Direktur Masjid Nusantara mengatakan, pengerjaan Masjid Al-Barokah 99 selama 99 jam merupakan pilot proyek masjid di daerah bencana. Suasana penuh haru terlihat saat Masjid Al-Barokah 99 diresmikan. Seluruh tim saling berpelukan, begitu pula dengan warga. Ketika mereka masuk ke dalam masjid, tidak sedikit yang bersujud syukur sehingga menitikkan air mata. Aib Mulyono, penyuluh agama Kabupaten Garut, menuturkan bahwa wilayah Masjid Al-Barokah merupakan daerah terpencil yang sangat jauh dari keramaian. Untuk itu dengan adanya masjid ini mereka sangat bersyukur. Inilah pemirsa Majid TV, 4 masjid di Garut yang wajib kalian kunjungi ketika kalian berada di Garut. Tentunya masih banyak lagi masjid-masjid di Garut yang harus kita eksplor lagi ya. Kalau kalian tahu masjid-masjid yang bisa kita eksplor, komen di bawah ya. Tapi jangan lupa juga ya untuk terus dukung channel Majid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar pemirsa Majid TV lainnya bisa menikmati konten ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وأنزلنا من السماء